Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat PPATK? Semoga sehat dan bahagia selalu kita ya. Ini sesuatu yang menarik ini, kita bahas dengan Mbak Dini tentang bagaimana kasus timah ya, kasus emas, ekspor impornya yang selama ini marak ya. Sebenarnya apa sih kasus tambang ilegal ataupun yang ada di kasus timah maupun emas ya. Sobat PPATK, perputaran uangnya nggak tanggung-tanggung ya. Di timah kita melihat ada 489 triliun perputaran dana ilegal dari kasus timah. Lalu di kasus emas itu ada perputaran uang 940 triliun sampai dengan Desember ini ya Mbak Dini ya. Nah ini gimana modus operandi mereka nih? Satu-satu dulu, di timah gimana nih Mbak Dini? Oke, selamat siang Bang View, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Dini. Ya, Sobat View sekalian, izin menjawab pertanyaannya. Bahwa pada kasus pertama ini adalah kasus tata kelola pertambangan mineral. Jadi hal ini timah ya Pak ya. Timah. Jadi awalnya adalah salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Ya. Timah dalam hal ini ya. Timah dalam hal ini. Ya, dia tidak melakukan operasi penambangan darat. Jadinya untuk memenuhi bahan baku gitu, dia melakukan kerjasama pembelian timah dengan penambang ilegal dengan harga yang lebih mahal dari smelter swasta. Gitu. Dia membuat perjanjian kerjasama dengan 5 perusahaan smelter dalam hal ini. Kemudian dia memberikan kesempatan kepada mitra kerjasamanya tersebut untuk membeli biji timahnya dari penambang-penambang ilegal, yang juga memberikan kesempatan kepada penambang itu untuk menambang di wilayah yang izin usahanya dimiliki oleh PT ini, perusahaan ini, sehingga negara mengalami kerugian. Jadi bukan di darat tapi di perairan, sungai, laut gitu? Dia harusnya melakukan penambangan di darat dan laut. Tapi yang berjalan, dia melakukan hanya penambangan di laut karena jadinya untuk tambang daratnya dia menyerahkan ke perusahaan lain gitu untuk mengerjakan. Konsesinya gitu. Ada di darat, tapi pengerjaan dilakukan oleh pihak lain yang tidak punya izin. Pihak lain dan dia membayar untuk membeli timah itu, gitu dengan harga yang mitra kerjasama itu memberikan harga yang lebih besar daripada pihak smelter yang lainnya. Gitu. Nah, di mana kerugian negaranya kalau begitu? Ketika perusahaan itu melakukan pembayaran yang lebih mahal itu. Kemudian ketika kemudian penambang itu menambang ilegal di iupnya perusahaan itu, dan juga kemudian juga ada kerugian negara di situ karena adanya kerusakan alam ya Pak. Ya, dari sisi penambangannya di mana salahnya kira-kira? Karena harga yang dibayarkan perusahaan itu ke perusahaan penambang mitra kerjasamanya itu ternyata lebih tinggi. Kemudian kemudian juga perusahaan penambangan itu juga melakukan penambangan juga ternyata di wilayah izin usahanya perusahaan tersebut. Nah, saya belum jelas nih Mbak Dini. Dia membayar harga lebih mahal kepada mitranya. Apakah harga ini di atas harga pasar atau bagaimana? Artinya saya mau jelas tuh permainan yang merugikan itu di mananya gitu. Iya, setelah kalau melihat fakta di persidangan ternyata memang harga yang dibayarkan itu ternyata lebih mahal ya dari yang jika dia harus harga pasar, membeli dari harga pasar gitu. Nah, itu dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan. Nah, kira-kira dari 809 triliun ini perputarannya, berapa banyak kerugian negaranya di situ? Dari kerugian negaranya sendiri, yaitu seperti yang disampaikan di persidangan ya Pak, ya itu kan oleh kejaksaan juga ya, dalam hal tuntutan juga masih berproses ya. Itu ratusan miliar ya, triliunnya itu ya Pak. Nilainya triliunan ya. Tapi kalau untuk di sini dengan kerjasama dengan mitra yang tadi itu kerugiannya kalau untuk kerjasamanya sendiri ya itu sekitar 5 triliun gitu Pak. Cuma mungkin yang
kerugian yang besar, lebih besar lagi itu kerusakan alam ya Pak ya. Yang Itu yang belakangan digugat itu ya, ya, pengamatnya ya, Ya. ahlinya ya, salah seorang profesor dari digugat karena memberikan keterangan soal kerugian, bagaimana cara menghitung kerugian daerah. alam ya. Bisa aja kita ya, orang memberikan penilaian bisa digugat gitu ya. Nah, kemudian dari kasus timah ini, kalau kita lihat yang di masyarakat itu kan apa yang dilakukan ya oleh misalnya yang dilakukan oleh yang sudah terpidana ya, 6, sekian tahun itu kan, Ya, Bapak. dan istrinya yang public figure yang banyak dibicarakan oleh masyarakat itu kan, Ya, betul. kalau kita lihat dari kasusnya kan, apa yang dilakukan kan ya boleh dibilang seujung kuku dari besaran kasus yang ada gitu. Ya. Nah, apakah juga diberikan itu nama-nama besar di balik nama mereka itu? Ada nggak keterlibatan itu? Sebenarnya besar atau kecilnya nama Iya. itu bagaimana aliran dana sampai ke pihak-pihak tersebut gitu. Dan itu ada. Dan itu kalau besar atau kecil akan disebut semua sepanjang aliran dana menyebutkannya Bapak. Nah, dan itu sudah disampaikan ke pihak penyidik ya, kejaksaan ya. Meski belum banyak yang terungkap ya di persidangan ya. Nah, dari kasus timah ini pelajaran apa yang kita dapatkan ya untuk perbaikan misalnya ya? Apakah tata kelolanya ya atau bagaimana kan kita juga dapat memberikan rekomendasi tuh kepada para pihak ataupun pemerintah dan seterusnya gitu. Agar ada rekomendasinya mungkin kalau untuk bidang pertambangan ini dibuat regulasinya lebih Rigid ya? rigid gitu. Lebih Kemudian teliti gitu ya? Iya, kemudian juga sudah mulai menggunakan digitalisasi juga Bapak. Jadinya bisa saling transparan dan saling mengecek. Kemudian juga monitoringnya juga jangan ketika ada peraturannya dibuat tapi tidak ada evaluasi dan monitoringnya juga gitu. Oleh pemerintah dalam hal ini pembuat polisi gitu ya. Jadi lebih transparan ya. Iya, jadi dan masyarakat tahu persis gitu ya. Iya, jadi ketika aturannya dibuat harus dievaluasi juga apakah sudah berjalan sesuai gitu. Harus dievaluasi juga monitoring seperti itu. Kalau aturan itu sudah ada, tapi pelaksanaannya benar atau enggak kan itu masalahnya. Itu. Nah, kemarin kalau kita lihat ya, tadi sudah Mbak Dini jawab tuh, banyak nama-nama besar gitu ya, yang teraliri ataupun ikut di dalam proses itu ya. Tapi menyangkut nama-nama itu udah disampaikan tuh ya? Sudah disampaikan sekitar berapa HA ya, dan kita sudah membuat hasil analisis dan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari aparat penegak hukum. Jadi Bapak saya ceritakan di sini bahwa dalam kasus ini deteksi awalnya dari penegak hukum yang Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung. Dan kita membantu ya. Melakukan penyidikan, kemudian minta informasi ke PPATK. Gitu. Sebagaimana komitmen PPATK yang berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi dan green financial crime, kita tentunya membantu penuh gitu. Dan itu sudah kita lakukan sudah kita lakukan dengan memberikan hasil analisis dan pemeriksaan kita penegak hukum. Dan sudah banyak juga yang terpidana ya dalam kasus ini ya. Betul, meski nama-nama besar lain belum terungkap gitu ya. Oke Mbak Dini. Nah kalau di kasus emas nih, ini gimana nih ininya? Tipologinya, modus operandinya, siapa aja yang terlibat di sini nih? Perputarannya luar biasa nih, 940 triliun nih Mbak Dini. Di sini yang terlibat adalah unit kerja di perusahaan yang menjalankan bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia atau emas. Ya, gitu. Kemudian perusahaan ini bekerja sama, dalam hal ini unit kerja ini ya Pak, bekerja sama dengan pihak swasta. Unit kerja dari BUMN. Ya, dari perusahaan yang melakukan pengolahan dan pemurnian logam mulia Pak. Ya itu BUMN atau swasta? BUMN. Kemudian dia bekerja sama dengan pihak swasta yang melakukan kegiatan jasa manufaktur, pemurnian, peleburan dan pencetakan emas.
Nah, di situ Pak. Kemudian ya di situ Pak. Jadi pihak lain gitu ya, apakah masyarakat, apakah perusahaan itu meminta stempel gitu, Iya, kira-kira? iya. Kegiatan manufaktur ini ternyata tidak hanya untuk memurnikan, meleburkan dan mencetak saja, ternyata juga melekatkan merek Antam di mana para pihak ini tidak membayar hak merek kepada Antam terlebih dahulu, gitu Pak. Di mana kerugiannya di situ? Jadi karena jadinya mereka mendapat nilai ekonomis Pak dengan mencap logo Antam di Iya, dia logo secara ekonomi kan diuntungkan BUMN ini. Tidak Pak, jadinya BUMN ini menjadi mempunyai semacam kompetitor. Jadi dalam kasus Antam, dari kasus emas Antam ini ya Bang View ya. Yeah. Jadi di sini perusahaan unit bisnisnya, bukan perusahaan Antamnya ya di sini yang ya. melakukan ya. Unit bisnis di Antam itu sendiri dia bersama-sama dengan pihak swasta bekerja sama untuk melakukan persekongkolan dengan menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh unit pengelolaan logam mulia tersebut. Kemudian kegiatan manufaktur yang digunakan untuk pemurnian, peleburan dan pencetakan juga ternyata digunakan untuk melekatkan merek Antam, di mana para pihak itu mengetahui bahwa merek Antam itu mempunyai nilai ekonomis. Jadi lebih dipercaya oleh masyarakat kan, gitu. Dibanding misalnya perusahaan-perusahaan yang belum punya nama gitu. Dan itu kan menyangkut harga di tengah masyarakat ya Mbak Dini ya. Akibatnya jadinya Antam mempunyai kompetitor di situ kan, emas-emasnya. Tapi kan itu nggak merugikan Antam, atau ada ya oke lah ya, ini kan unit yang tanpa sepengetahuan badan usaha kan gitu. Yang menerima fee-nya adalah orang-orang tertentu kan, bukan disetor ke perusahaan kan. Betul. Nah itu berapa banyak nilai kerugian BUMN itu sendiri maupun negara dalam hal ini? Jadi untuk perputaran dananya sendiri di kasus Antam ini cukup signifikan ya. Iya. 940T. Namun di sini perkiraan nilai transaksi yang terkait tindak pidananya sekitar 84T, Bapak. Oh, dan itu ya artinya lumayan signifikan. Iya, cukup besar ya, luar biasa itu ya. Iya, betul. Lalu kemudian dari 7 hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum tadi, itu semua menjadi kasus yang diungkap di pengadilan nggak kira-kira? Sebagian besar. Sebagian besar sudah ya? Sudah. Ada juga yang masih berproses kali ya? Masih berproses juga. Dan ini menyangkut nama-nama besar juga nggak? Iya juga Bapak. Oke Mbak Dini, lalu kemudian di kasus emas ini ya, apa yang kita lihat ya menjadi celah sehingga ini bisa terjadi, kemudian bagaimana supaya ini kejahatan modus operandi yang ada ini tidak terulang kembali? Baiknya perusahaan itu lebih mengetatkan lagi Pak pengawasannya. Ini Mbak Dini ya, kita lihat ini luar biasa ini kasus emas ini melibatkan uang 940 triliun dan berjalan bertahun-tahun. Kenapa nggak ada semacam apa ya perbaikan, kayak semacam ada pembiaran ini? Itu gimana melihatnya itu? Iya Pak, untuk periode waktunya ini sampai dengan 10 tahun ya ini terjadi kalau lihat dari kurun waktunya gitu ya. Di sini sebenarnya ada sistem yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diuntungkan di sini gitu ya Pak ya. Artinya berjamaah dong ini? Iya, ada yang penyuplai, maksudnya ada yang memanfaatkan lah ya, memanfaatkan situasi seperti ini. Dan di sini tentunya perlu perbaikan sistem di perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Harusnya kan ada pengawasan ya. Harusnya ada sesuatu yang mencurigakan, ya, anomali. Tapi ternyata ini terus berlanjut gitu. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat dari 940 triliun itu kan uang semua itu kan? Nggak campur daun jambu nggak uangnya? Nggak ya, uang semua ya? Banyak sekali kan para pihak yang terkait ya? Iya. Nah itu siapa aja sih? Ya, untuk di kasus pertama ya Pak, kasus pertama itu Timah nih? Iya, yang Timah. Itu melibatkan banyak rekening perusahaan. Di situ
rekening perusahaan itu Fiktif atau beneran? menggunakan juga perusahaan cangkang, Pak. Jadi perusahaan ada di luar negeri. Ya, yang bekerja sama dengan dia, kemudian Iya. juga teraliri juga ke perusahaan-perusahaan cangkang gitu. Kemudian juga teraliri juga ke penambang-penambang konvensional yang melakukan penambangan ilegal di sana. Tapi nilainya besar ya. Ya, masyarakat pengepulnya juga teraliri gitu ya, mengalirkan dana juga. Kemudian setelah itu juga ada aliran dana menggunakan penyedia jasa keuangan, dalam hal ini PVA, Pak. Pedagang Ya, valuta valuta asing. itu. Di sini kan di situ makanya dari situ aliran dana ke PVA-nya itu cukup sangat besar ya, Pak. Gitu. Terus apa? Dijadikan sebagai tempat Pencucian penampungan uang. ya, pencucian uangnya di situ. Oh, Gitu. jadi misalnya uang hasil kejahatan Iya. rupiah ditukarkan ke mata uang asing gitu. Iya, seperti itu, Pak. Di Oh. store kan ke PVA ya, Pak, ataupun ditransfer ke PVA. Nah, itu kan modus di timah ya. Iya. Kalau di emas, Kalau banyak nggak para pihak yang terlibat di situ? Paripurna ya lumayan banyak, Pak. Tapi kemudian aliran dananya sendiri kalau untuk di emas selain lebih banyak untuk konsumsi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya itu lah, Pak. Beli mobil, beli Iya, rumah memberikan gitu ya. aset gitu. Juga dari dua kasus ini ada juga aliran-aliran dana yang selain pembelian aset yang nilainya tinggi juga ke luar, Pak, gitu seperti. Oh, dikirim keluar gitu Iya, ya. semacam itu. Nah, untuk pedagang valuta asing ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini rekomendasinya sih, Pak, sebenarnya saran ya, Pak, itu pengawasannya lebih diperketat, Iya. lebih diperbaiki untuk PVA ini. Jadi kita jadi bagaimana mereka melapor, apakah sudah sesuai dengan ketentuan kewajiban mereka sebagai Iya, penyedia jasa keuangan gitu. Apakah mereka memang sudah melihat anomali seperti itu, transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti itu, mereka memang melaporkan, Pak. Memang mereka terdata melaporkan, tapi mereka melaporkan tidak dengan sebenarnya gitu, Pak. Jadi mereka hanya sekedar melaporkan Memenuhi sebagaimana memenuhi kewajiban aja. Iya, gitu. tapi tidak sesuai standar, tidak sesuai prosedur, dan Ya, ada tidak indikasi, menceritakan indikasi ada pidana apa seperti itu. dan di situ ada indikasi mereka terlibat dalam kejahatan. gitu Iya, ya. seperti itu. Tapi Pak. memang PPA ini nggak jera-jera ya. Di banyak kasus mereka terlibat digunakan dan ya, Pak ya. Dan semacam itu, Pak. Jadi kita sepertinya harus perketat pengawasan terhadap mereka ya, Pak ya. Ya. ada nggak rekomendasi supaya dicabut izin itu? Ya. Gitu, Pak. Oke, ya Sobat PPATK ya, negara kita ini tentu banyak yang harus perbaikan, dan keterlibatan Sobat PPATK di sini nih ya sangat-sangat cukup ya diharapkan lah ya untuk memonitor misalnya ya tentu ya di perusahaan juga harus transparan ya. Betul, Pak. Nah, menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan aturan yang ada. Terus semangat Sobat PPATK, kita awasi ya penyimpangan yang dilakukan baik di pemerintahan, BUMN dan seterusnya. Tentu untuk kebaikan kita ya, kebaikan kita berbangsa dan bernegara. Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Rolling 1, 2, 3. Kalau bersih, kenapa harus risih? Kan.